Monggo Pak Andi. Suara saya kedengaran? 10 TKJ 5. Siap sudah Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu 10 TKJ 5 untuk materi sejarahnya kita sudah membahas sampai apa? Ada yang masih ingat? Catatannya dilihat bukunya. Perlawanan terhadap Jepang sudah apa belum? Sepuluh TKJ 5. Itu Pak terakhir kali itu yang melihat video yang Amerika di Jepang itu loh Pak, yang kata video di YouTube itu Pak. Iya Pak, disuruh ngerangkul. Bukan disuruh ngerangkul. Loh. Berarti perlawanan terhadap Jepang belum ya? Belum Pak. Belum. Bila saya jelaskan ya. Ya Pak, perlawanan terhadap Jepang. Ini belum ya? Ada apa belum ini? Kelihatan 10 TKJ 5? Ini sudah apa belum? Kelihatan Pak. Ini sudah pernah saya jelaskan apa belum di kelas? Belum sepertinya, Pak. Belum ya, oke. Oke, saya jelaskan ini ya tentang pendudukan Jepang dulu berarti. Oke, ini ya materinya. Jadi yang pertama itu ada pemerintahan militer Jepang, yang kedua ada organisasi pergerakan, kemudian ada organisasi militer, perlawanan rakyat, kemudian ada pengerahan penindasan, serta dampak kedatangan Jepang. Nah, jadi ketika Jepang masuk ke Indonesia, itu kan Belanda sudah terusir gitu ya melalui perjanjian di Kalijati. Nah, ketika Belanda terusir dari Indonesia, Jepang itu langsung membentuk pemerintahan di Indonesia. Itu ada pemerintahan militer, di mana tentara Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura itu langsung membentuk struktur pemerintahan militer di Indonesia. Kekuasaan Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah pertama itu ada di wilayah Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta, dipimpin sendiri oleh Jenderal Imamura. Kemudian yang wilayah kedua itu untuk wilayah Sumatera, itu pusatnya di Bukit Tinggi. Kemudian yang wilayah ketiga, itu yang untuk Indonesia bagian timur, wilayah Kalimantan, Maluku, Bali, NTT gitu ya, itu pusatnya di Makassar, yang dipimpin oleh Tentara Angkatan Laut Armada Kedua bagian selatan. Kalau yang wilayah 2 di Sumatera tadi, itu dipimpin oleh Angkatan ke-25, Angkatan Darat 25,
sedangkan yang di Jawa itu angkatan ke-16 yang dipimpin oleh Jenderal Limamurabi ketika Belanda pergi dari Indonesia melalui perjanjian di Kalijati itu yang ditandatangani oleh Jenderal Vervoorten. Kemudian Imamura langsung membagi 3 wilayah itu untuk memudahkan administrasi kolonialisasi atau pendudukan Indonesia atas Jepang. Nah, setelah pemerintahan militer dapat mengendalikan situasi yang ada di Indonesia, kemudian Jepang juga mengeluarkan undang-undang yang berisi tentang jabatan gubernur jenderal pada masa Belanda itu dihapuskan. Dipegang oleh panglima tentara tertinggi Jepang yang bernama Jenderal Imamura tadi. Kemudian pemerintahan sipil, jadi orang-orang sipil yang dulunya ikut terhadap Belanda, yang dulunya menjadi pegawainya Belanda, itu tetap diakui asalkan dia setia kepada Jepang. Jadi kalau dia tidak setia terhadap Jepang, otomatis akan dipecat gitu ya. Tapi kalau dia tetap setia terhadap Jepang, maka tetap diakui keberadaannya. Kemudian yang ketiga, badan-badan usaha, undang-undang Belanda akan tetap diakui asal undang-undang dan badan-badan pemerintahan tersebut tidak bertolak belakang dengan kepentingan Jepang, termasuk bank, termasuk dengan struktur birokrasi tetap diakui asal tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang, yaitu Perang Asia Timur Raya. Jadi orangnya, kemudian organisasinya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang, maka akan terus dibiarkan oleh Jepang. Nah, ini ada struktur pemerintahan militer Jepang. Yang pertama ada Gunshirikan, panglima tertingginya Jepang, yang dipegang oleh Jenderal Imamura tadi ya, oleh Hideyoshi Imamura ini. Ada Gunseikan, kepala pemerintahan militer. Kemudian ada Gunseibu atau staf dengan gubernur. Ini jabatan pemerintahan militer dari atas sampai ke bawah. Lalu ketika Jepang sudah menguasai Indonesia, mereka kan tujuannya untuk Perang Asia Timur Raya gitu ya, untuk Perang Asia Timur Raya. Maka bagaimana caranya supaya orang Indonesia itu percaya terhadap Jepang dan membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu di Pasifik maupun terhadap Australia, terhadap Belanda. Makanya kemudian Belanda membuat organisasi-organisasi yang tujuannya memang untuk merekrut orang-orang Indonesia untuk perang. Yang pertama yang dibuat adalah Gerakan 3A. Gerakan 3A itu ada Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Jadi tujuannya adalah untuk mencari orang Indonesia supaya dia mau mau untuk membantu Jepang gitu ya, membantu Jepang. Namun organisasi 3A ini yang dipimpin oleh Mr. Samsudin ini tidak mendapat banyak simpati dari masyarakat Indonesia, sehingga organisasi 3A ini dianggap gagal oleh Jepang, dan kemudian organisasi 3A ini dibubarkan oleh Jepang. Jadi organisasi ini 3A ini tidak bertahan lama karena yang tujuan Jepang itu mencari orang-orang Indonesia supaya mau masuk ke dalam 3A dan membantu Jepang dalam perang. Tetapi karena Mr. Samsudin itu pengaruhnya tidak banyak, ya, maka kemudian gerakan 3A ini tidak ada pengikutnya. Jadi pengikutnya cuma sedikit, sehingga dibubarkan oleh Jepang, dan Jepang mencari orang-orang yang benar-benar atau tokoh-tokoh yang benar-benar bisa menarik simpati rakyat Indonesia, yaitu ada 4 serangkai, dan kemudian dibentuklah Putra, ya, dibentuk oleh 4 serangkai. 4 serangkai itu diantaranya ada Soekarno, ada Hatta, kemudian ada Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada Mas Mansur gitu ya. Kalau dari tokoh nasionalis, Jepang mengambil Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau dari segi pendidikan, Jepang mengambil Ki Hajar Dewantoro. Kalau dari segi agama, Jepang mengambil Mas Mansur gitu. Ini gerakan Putra ini ternyata mendapat simpati banyak dari masyarakat, sehingga banyak orang-orang Indonesia yang ikut kegiatan Putra ini yang dipimpin oleh 4 serangkai tadi. Nah, namun
ketika putra ini sudah berkembang menjadi banyak atau menjadi besar gitu ya, maka ternyata putra ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasionalis terutama Soekarno, Hatta, kemudian Geza Dewantoro, kemudian Syahrir gitu ya. Putra ini dimanfaatkan untuk menyusun kemerdekaan Indonesia. Jadi putra yang awalnya dari Jepang dibuat untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, tetap untuk propaganda supaya orang bisa mau membantu Jepang, tetapi oleh tokoh-tokoh nasionalis ternyata dimanfaatkan untuk menyusun kemerdekaan Indonesia. Dan ide dari tokoh-tokoh nasionalis itu ternyata tercium oleh Jepang, sehingga kemudian Jepang membubarkan putra. Ya, jadi Jepang membubarkan putra karena putra dianggap tidak terlalu membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, tetapi malah dipakai untuk menyusun kemerdekaan Indonesia, hingga putra dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Hokai. Nah, jadi maksudnya Jawa Hokai ini di sebelah sananya. Nah, dari Jawa Hokai ini yang semula itu di putra seluruh pemimpinnya itu adalah orang Indonesia, tetapi ketika diganti menjadi Jawa Hokai atau organisasi kebaktian Jawa, Jawa Hokai ini pemimpinnya tidak lagi dari orang Indonesia, tapi semuanya adalah orang Jepang. Jadi orang Indonesia tidak boleh memimpin Jawa Hokai. Bahkan Soekarno pada waktu itu hanya sebagai penasehat. Jadi Soekarno hanya sebagai penasehat, pemimpinnya semuanya dari atas sampai bawah adalah orang Jepang. Itu di Jawa Hokai. Kemudian ada MIAI, Majelis Islam ala Indonesia. Ini adalah organisasi Islam yang satu-satunya organisasi yang sudah ada sejak zaman Belanda, tetapi kemudian karena dianggap oleh Jepang tidak terlalu membahayakan dan pengikutnya banyak, maka MIAI dibiarkan oleh Jepang, dan kemudian organisasi ini juga ditujukan untuk propaganda, mencari orang-orang supaya mau ikut perang melawan sekutu atau melawan perang Asia Timur Raya. Pimpinan dari MIAI adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Di dalam MIAI nanti ada Hizbullah yang juga merupakan tentara yang dipakai oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Di dalamnya MIAI ada Hizbullah. Ini organisasi yang kemasyarakatan tadi. Lalu ini ada organisasi semi militer. Organisasi militer itu setengah militer gitu ya. Kalau sekarang ya ada satpam, ada Banser gitu ya. Jadi kalau organisasi semi militer sekarang ada apalagi security, ya itu termasuk organisasi semi militer. Kalau dulu di zaman Jepang itu ada pengerah tenaga pemuda, para pemuda dididik Jepang untuk perang Asia Timur Raya. Jadi anak-anak muda yang umurannya masih belum mencapai 14 tahun, dia masih kecil gitu ya, tapi dia sudah dididik oleh Jepang untuk perang. Kemudian ada Senendan. Senendan ini orang Indonesia yang umurnya 14 sampai 22 tahun, dan tugasnya adalah membantu tentaranya Jepang, jadi mempersiapkan persenjataan, kemudian dilatih militer juga, gitu ya, dilatih untuk membawa senapan yang ada di gambar itu ya, dilatih untuk membawa tongkat, gitu ya. Nah, itu adalah organisasi semi militer yang umurnya 14 sampai 22 tahun, yaitu Senendan. Kemudian ada Keibodan. Kalau Keibodan ini yang umur 26 atau 25 sampai 35 tahun. Ini tugasnya adalah membantu polisi Jepang. Jadi polisi Jepang ketika berada di Indonesia, dia juga membutuhkan orang Indonesia untuk membantu dia dalam menegakkan peraturan di Indonesia. Karena jika ada orang yang
yang bersalah di Indonesia, misalkan ada pencuri gitu ya. Kalau orang Jepang sendiri yang mencari orang Indonesia itu sendiri kan kesusahan. Maka butuh orang Indonesia sendiri yang mencari orang Indonesia yang melakukan kejahatan itu. Kemudian dibentuklah Keibodan itu. Nah, lalu ada juga barisan pelopor yang merupakan bagian dari Jawa Boga. Jadi Jawa Boga itu adalah organisasi yang paling tinggi, kemudian di bawahnya ada barisan pelopor juga yang tugasnya memang dipersiapkan untuk sebagai pasukan cadangan untuk membantu perang Jepang melawan sekutu di Pasifik gitu ya. Ini yang semi militer. Kemudian yang militer itu ada HEHU dan ada PETA. Kalau HEHU itu adalah orang Indonesia asli yang ditempatkan di dalam tentaranya Jepang, itu HEHU. Jadi orang Indonesia yang benar-benar dilatih militer, umurnya kisaran 23 sampai 25 tahun, yang memang benar-benar atau 18 sampai 25 tahun yang memang benar-benar disiapkan untuk menjadi tentara Jepang. Jadi orang Indonesia yang memang disiapkan dan memang benar-benar berbakat gitu ya, dan dicari umur-umur yang memang produktif, yaitu umur sekitaran 18, 19 sampai 5 tahun yang ditaruh atau dijadikan sebagai tentara Jepang. Jadi ini adalah orang Indonesia yang dijadikan WNI. Sedangkan kalau PETA atau Pembela Tanah Air itu adalah organisasi yang asli orang Indonesia. Jadi Gatot Mangkuprojo yang merupakan orang Indonesia, dia mengusulkan kepada Jepang supaya untuk membela Indonesia itu perlu dibentuk tentara Indonesia. Untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu, dia mengatakan perlulah dibentuk tentara yang asli orang Indonesia. Maka dibentuklah PETA Pembela Tanah Air ini yang kesemuanya adalah orang Indonesia. Jadi dari atas sampai bawah, dari kenaikan pangkat, jadi semuanya orang Indonesia. Jepang cuma sebagai pelatihnya saja. Jadi pelatihnya oleh tentara Jepang yang disebut sebagai Tokubejuhan. Jadi Tokubejuhan itu adalah tentara Jepang yang melatih PETA. Dan tentara Jepang ketika melatih PETA ini juga ada yang rombong, ada yang congkak gitu, nanti yang ketika ditentang oleh Supriyadi di Indonesia. Ini yang militer itu ya, yang militer. Nah, kemudian sekarang perlawanan terhadap Jepang. Jadi ketika organisasi Jepang sudah terbentuk, kemudian orang-orang Indonesia dibentuk atau disuruh untuk ikut sebagai entah itu masuk ke dalam organisasi militer atau militer, tetapi ikut Jepang juga ada tidak enaknya. Jadi di antaranya ada Musa, ada penarikan padi gitu ya, sudah saya jelaskan kemarin. Itu membuat perlawanan-perlawanan terjadi di Indonesia. Ini adalah beberapa perlawanan yang terjadi terhadap Jepang yang berada di Indonesia. Yang pertama, ada perlawanan rakyat Tasikmalaya yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi Kiai Zainal Mustafa di Tasikmalaya ini dia berada di Pondok Pesantren Sukamanah ya. Dia menentang adanya kegiatan Seikiri. Jadi di Pondok Pesantrennya Kiai Haji Zainal Mustafa ini oleh Jepang setiap pagi diwajibkan Seikiri. Seikiri itu hormat kepada matahari dan bendera Jepang ketika pagi hari itu. Seperti orang ketika rukuk gitu ya, dan itu yang ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Jadi dia menganggap bahwa kegiatan Seikiri itu sama halnya dengan orang ketika rukuk, sehingga dikatakan musik syirik. Itu kemudian Kiai Haji Zainal Mustafa bersama dengan pasukannya bersama dengan santrinya itu kemudian berontak menentang. Tapi lagi-lagi Kiai Zainal Mustafa kalah, dia ditangkap oleh Jepang, kemudian dijatuhi hukuman mati bersama dengan gurunya Kiai Emar. Itu perlawanan di Tasikmalaya. Kemudian perlawanan juga terjadi di Indramayu. Kalau di Indramayu ini
tidak ada pemimpinnya, tetapi perlawanan dilakukan oleh seluruh rakyat Indramayu karena menentang adanya penarikan padi. Jadi penarikan hasil padi yang di kelas kemarin saya jelaskan bahwa ada 30 40 40 gitu ya. 40 untuk 30 30 40, yang 30 untuk Jepang, 30 untuk lumbung, 40 untuk petani. Dan itu ternyata tidak seperti itu penarikan padinya, tetapi bahkan 80% rakyat itu harus menyetorkan padi atau hasil pertaniannya kepada Jepang. Dan itu ternyata menyengsarakan rakyat Indramayu, sehingga rakyat Indramayu melakukan perlawanan dan dia atau rakyat Indramayu punya semboyan, lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Itu semboyan dari rakyat Indramayu, karena tidak ada yang bisa dimakan karena padinya semuanya diambil oleh Jepang. Akhirnya kemudian mereka ini melakukan perlawanan terhadap Jepang. Itu yang terjadi di Indramayu. Kemudian yang terjadi di Kalimantan yang dipimpin oleh pemimpin suku Dayak yang bernama Pangsuma. Jadi Pangsuma ini melakukan perlawanan di Kalimantan, memimpin suku Dayak. Perlawanannya dilakukan dengan cara gerilya. Perlawanannya secara sembunyi-sembunyi karena perlakuan Jepang yang semena-mena kepada rakyat Kalimantan, sehingga membuat rakyat suku Dayak ini melakukan perlawanan juga terhadap Jepang, tapi perlawanannya dengan cara gerilya. Kemudian selain di Kalimantan, di Aceh juga ada perlawanan. Di Aceh dilakukan oleh Abdul Jalil, dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanannya juga sangat sengit ketika terjadi di Aceh ini, dan bahkan Jepang ini beberapa kali melakukan perundingan terhadap Abdul Jalil, namun Tengku Abdul Jalil tetap tidak mau melakukan negosiasi baik karena Tengku Abdul Jalil tahu bahwa rakyat Aceh sengsara ketika Jepang menarik padi, kemudian juga mencari orang-orang dijadikan sebagai romusa gitu ya. Di Tengku Abdul Jalil kemudian melakukan perlawanan. Kalahnya Tengku Abdul Jalil itu ketika pagi hari sholat subuh, Tengku Abdul Jalil ditembak mati oleh Jepang. Jadi Jepang menunggu lengahnya Tengku Abdul Jalil, dan ketika Tengku Abdul Jalil bersama dengan pasukannya sholat subuh, dia diberundung oleh senapannya Jepang, hingga tewasnya, kalahnya perlawanan Tengku Abdul Jalil karena diberundung senapan ketika mereka melakukan sholat. Kemudian ada perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar ini dipimpin oleh Supriyadi gitu ya, karena tadi yang pertama alasannya adalah Supriyadi itu sudah tahu bahwa Jepang sudah mulai kalah ya, dan kemudian rakyat Indonesia masih sengsara, dan ketika Jepang melatih peta itu mereka sikapnya sombong atau congkak gitu ya. Jadi Tengku Besuhan tadi ketika melatih peta itu sombong, congkak, akhirnya Supriyadi melakukan perlawanan terhadap Jepang di Blitar. Supriyadi bersama dengan temannya yang bernama Muradi, dia melakukan perlawanan sampai ke lereng Kelut. Ya, perlawanan terjadi sengit di lereng Gunung Kelut sana, di Blitar sana. Terus dari pihak Jepangnya yang bernama Kolonel Katagiri, ya berusaha untuk menghasut Muradi untuk segera untuk tetap gabung terhadap peta yang ada di kota Blitar. Jadi Kolonel Katagiri berpura-pura menyerah, bilang kepada Muradi yang melakukan perlawanan berada di lereng gunung bahwa perlawanan itu tidak seharusnya terjadi, dan itu adalah perselisihan peta sendiri, sehingga bisa diselesaikan secara baik-baik. Itu yang dilakukan oleh Kolonel Katagiri yang dikatakan kepada Muradi. Kemudian Muradi terbujuk sehingga separuh pasukan dari Muradi dan Supriyadi ini ikut Muradi ke kota Blitar, dan di sana ternyata Muradi dibohongi gitu ya. Muradi kemudian dihukum mati di Blitar. Sedangkan perlawanan masih dilakukan oleh Supriyadi. Nah, Supriyadi masih melakukan perlawanan di lereng Gunung Kelut. Kemudian Jepang
menerapkan strategi gunting, dan ketika itulah Gunung Gelut dikepung oleh pasukan Jepang dan Supriyadi dikatakan hilang. Jadi Supriyadi dikatakan hilang ketika pasukan Jepang sudah porak-porandakan seluruh Gunung Gelut, istilahnya gitu ya. Jadi pasukannya berarti semuanya sudah tewas, tapi Supriyadinya yang dinyatakan hilang sampai sekarang. Itu yang berlawanan di Blitar. Kemudian ekonomi perang, kebijakan ekonomi perang. Lalu 10 TKJ 5 masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Ekonomi perang yang tadi saya sudah bilang bahwa ekonomi perang ini ada penyerahan wajib, gitu ya. Penyerahan wajib ini ada hasil panen, ternak, harta, kemudian hasil kekayaan alam, kemudian penanaman pohon jarak itu juga dilakukan oleh Jepang. Jadi pohon jarak ini dimanfaatkan sebagai oli-oli pelumas mesin kendaraan, dan juga rakyat diwajibkan untuk menanam kina, gitu ya. Jadi ada kina dan ada jarak. Yang kina itu untuk obat malaria. Akibatnya ya itu tadi ada kelaparan karena pertanian tandus dan waktu untuk bertani berkurang, sehingga tanah-tanah yang atau hutan-hutan yang dulunya ditanami pohon-pohon yang rindang itu oleh Jepang juga ditebang, kemudian ditanami tanaman jarak dan itu juga menyebabkan terjadi banjir. Selain kelaparan, selain tanah tandus, juga ada kebanjiran juga terjadi ketika hutan-hutan itu ditebang, ditanami pohon jarak. Itu menyebabkan resapan air semakin berkurang, sehingga jadi banjir juga. Ini ekonomi perang. Lalu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, berbeda dengan masa Belanda, zaman penjajahan Jepang pada bidang pendidikan sangat diperhatikan, terutama bahasa Indonesia mulai dipergunakan, sedangkan bahasa Jepang dipakai sebagai bahasa wajib. Di bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia, dan bahasa wajibnya adalah bahasa Jepang. Dan bahkan setiap pagi di pendidikannya Jepang itu siswanya disuruh untuk taiso, untuk senam dari senam pagi, kemudian seikiri, gitu ya. Setelah seikiri kemudian kerja bakti. Setelah kerja bakti baru kemudian pelajaran. Jadi urutannya seperti itu, senam, terus kemudian habis senam itu kerja seikiri, hormat pada matahari dan bendera itu ya, membuka badan itu. Kemudian setelah itu kerja bakti. Nah, setelah kerja bakti baru belajar. Pelajaran cuma sebentar, habis itu pulang. Karena Jepang tidak membutuhkan orang Indonesia pintar atau cerdas, tetapi Jepang membutuhkan orang Indonesia yang kuat dan sehat untuk perang tadi. Itu bedanya antara ketika zaman Jepang dengan zaman. Nah, kemudian di zaman Jepang juga ada praktek eksploitasi terhadap manusia yang sudah sering saya katakan itu ya, di mana ada kinroshi atau kerja bakti. Di kinroshi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi di sekolah juga ada kerja bakti, kata saya. Diwajibkan ikut dalam usaha membangun instalasi militer pertahanan Jepang. Dalam perkembangannya, kinroshi dinamakan sebagai romusa. Bahkan Pak Karno sendiri di awal romusa itu ada, Pak Karno juga ikut Jepang dalam menarik simpati rakyat Indonesia supaya ikut kegiatan romusa, karena Pak Karno beranggapan bahwa romusa pada awalnya itu baik atau bagus, gitu, karena kerja bakti untuk membangun atau untuk masyarakat Indonesia sendiri. Tapi kemudian
Romusa itu ternyata dimanfaatkan oleh Jepang dan dia dipekerjakan dari pagi sampai malam dan tidak dibayar, dan bahkan kalaupun dia sakit ya akan dibiarkan tergeletak gitu saja. Dan bahkan ada cerita ketika tenaga Romusa itu sudah sakit tidak bisa bekerja dan dicambuk juga tidak mau bekerja, dia akan disuntik mati. Jadi, supaya tidak menjadi bebannya Jepang, jadi orang yang sakit tidak bisa bekerja itu disuntik. Lalu bagaimana jika kekurangan tenaga, ya mereka akan mencari orang-orang yang sehat lagi ke desa-desa. Yang dilakukan oleh Romu Kyokya. Jadi Romu Kyokya itu adalah orang yang tugasnya mencari Romusa ke desa-desa. Dia tanya kepada lurah, kepada pamung desa, kira-kira rakyat siapa yang bisa dijadikan sebagai Romusa. Jadi takon nanggone kepala desa, ya rakyat sopo sing arepe bisa jadi tenaga Romusa. Maka kepala desa itu akan menunjuk orang-orang yang diikutkan Romusa. Biasanya ya preman-preman desa, sing luntang-luntung kali kesedoan gitu ya, itu yang ditunjuk oleh lurah untuk dijadikan sebagai tenaga Romusa. Nah, itu terjadi jika lurahnya tidak mau mengatakan atau tidak mau memilih warganya untuk jadi Romusa, ya lurahnya yang akan diseret sebagai Romusa pengganti rakyat. Yang terjadi dilakukan oleh ya dari orang-orang yang dari desa mencari tenaga Romusa. Kemudian juga ada Jugunian. Jugunian ini adalah gadis-gadis desa yang dijanji bekerja di kota atau di daerah lain dengan gaji atau imbalan yang baik atau yang bagus gitu ya. Tetapi ternyata gadis-gadis desa itu diambil oleh Jepang untuk dijadikan sebagai wanita penghibur pasukannya Jepang. Ya, jadi dibujui tapi dia dijadikan sebagai warga bahkan makan pun tidak dikasih kalau dia tidak mau melayani tentara Jepang. Jadi ada tentara Jepang yang mencari gadis-gadis desa untuk sebagai wanita penghiburnya tentara Jepang. Kalau dia tidak mau, ya tidak akan dikasih makan jika sudah ikut tentara Jepang. Nah itu salah satu eksploitasi manusia di zaman Jepang. Lalu dampaknya, apa dampak dari pendudukan Jepang ini? Yang pertama, dalam bidang militer, secara tidak langsung membantu bangsa Indonesia menjadi lebih kuat dan kita mengetahui cara baris berbaris, kemudian kita mengetahui sistem militer yang baik itu ya dari Jepang, karena di zaman Belanda kita tidak pernah diajari untuk perang gitu ya. Di zaman Belanda orang Indonesia tidak pernah diajari untuk perang. Di zaman militer kita diajari semua teknologinya Jepang untuk bisa. Inilah dampak positifnya ketika Jepang masuk dan bahkan ketika ada peta itu kan salah satu cikal bakal tentara Indonesia. Nah kalau tidak ada Jepang mungkin kita masih belum bisa untuk membentuk sebuah tentara, itu dampak positifnya. Jadi di zaman Belanda tidak ada Belanda mengizinkan orang Indonesia untuk membentuk tentara, itu tidak ada. Kita kenalnya dari Jepang, cara megang senapan, cara megang meriam. Nah, untuk perang itu ya Jepang yang mengajari kita. Itu dampak positif. Di bidang sosial, diadopsinya sistem pemerintahan Jepang pada satuan yang lebih kecil seperti RW, RT itu kita mengenalnya di zaman Jepang. Ini dampak penjajahan Jepang sekarang. Dampak negatifnya yang tadi banyak yang sengsara, kemudian ekonomi semakin berkurang, beras semakin tidak ada, Romusa dipaksa kerja tanpa dibayar, itu dampak negatifnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Suara saya masih kedengaran?
Suara saya masih kedengaran? Seperti kelas 5. Ada pertanyaan? Masih, Pak. Terdengar, Pak. Tidak dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, saya tadi belum ngabsen kalian ya. Ya, Pak. Cek dulu ya. Ya, Pak. Agita ada? Kita Ada, Pak. ada. Aidan, Hadir, Pak. Aisyah, Nurul Ilmi, Hadir, Pak. Aisyatul Huriyah, Hadir, Pak. Anissa Rista, Hadir, Pak. Arif Asam, Hadir, Pak. Astridia, Hadir, Pak. Ayu Wulan, Hadir, Pak. Daniel Faris, Hadir, Pak. Davina, Hadir, Pak. Deva, Hadir, Pak. Devani Ikvan, tidak ada, Devani Ikvan, tidak ada ya. Fadilatus Sofia, Hadir, Pak. Guntur, Hadir, Pak. Hilma, Siap hadir, Pak. Iswahyudi Dwi Kusuma, Hadir, Pak. Iyo, Iwang, Ada, Pak. Jidan, Saya, Pak. Miratus, tidak ada. Mirza Asmina, Hadir, Pak. Mirzam, Hadir, Pak. Bar Habibi, Hadir, Pak. Ati Jani Al-Farisi, Ati Jani tidak ada. Ati Jani Izin katanya live. izin Nggak bisa bisa, Pak, bisa katanya. laptop, Pak, tadi. Di Oh, kolom chat sudah ada, Pak. oke. Masuk tadi tadi. Fauzan, Fauzan tidak ada. Tidak ada ya. Ilham Alifianda, Hadir, Pak. Pak Fauzan. Fauzan hadir, di chat, Pak. Mic-nya error, Pak. oh Fauzan ada. Oke. Ya, Pak. Ilham tadi ada ya. Hadir, Pak. Ada ya. Raihan, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Novirat, Puspita. Tidak Pak, ada. Mama Tijani absen 23 hadir, Pak. Tadi restart laptop, Pak. Siapa? Absen 23. Absen Ati Jani 23, itu. Pak. Iya, Iya. Ati Jani ada. Oke. Dah Ati Jani. Noviratna ada ya? Hadir, Pak. Nuril. Hadir, Pak. Rafif ada lagi. Hadir, Pak. Hadir. Cinta Viva. Hadir, Pak. Langgu Satrio. Hadir, Pak. Tegar. Siap, hadir, Pak.
Oh, ini di kelas ini ya. Iya Pak, di kelas, Pak. kelas privat. Widian, Hadir, Pak. Yani Ayu. Hadir, Pak. Oke, yang belum dipanggil siapa? Ada yang belum dipanggil? Yang tidak ada Devani sama Miratus ya. Permisi, Pak. Untuk Miratusani sedang ada kendala, Pak. Miratus Sani ada kendala. Oke, ada lagi? Wes? Oke, kalau tidak ada, sudah 7.15, 7.16, depan kita lanjutkan lagi materinya tentang peristiwa sekitar proklamasi ya. Terima kasih, seperti kaji 5, saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.